Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Tapi sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 5. Kita lanjutkan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu pemanfaatan kondisi geografis dan sosial budaya pada negara-negara di Asia Tenggara, kemudian alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kita masuki materi yang pertama, pemanfaatan kondisi geografis dan sosial budaya pada negara-negara di Asia Tenggara. Letak suatu kawasan itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara astronomis, berdasarkan letak garis lintang atau garis bujur yang bisa kalian lihat pada peta atau globe. Kemudian letak geografis, yaitu berdasarkan keadaan alam yang sesungguhnya. Dan kedua hal ini akan mempengaruhi sosial budaya masyarakat di kawasan tersebut. Kita lihat negara yang pertama, yaitu Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keadaan geografis negara Indonesia, yaitu negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Jadi tidak heran ya kalau Indonesia itu memiliki iklim tropis. Indonesia juga dilewati sirkum Pasifik dan memiliki banyak gunung Merapi. Jadi, Indonesia sering terjadi gempa bumi. Sosial dan budaya. Penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki tempat wisata yang indah. Dan Indonesia memiliki berbagai budaya khas yang berbeda-beda karena memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Secara geografis Malaysia itu terdiri dari 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi pegunungan dan Malaysia Timur yang umumnya merupakan rawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Sosial dan budaya di Malaysia. Malaysia termasuk pemasok karet terbesar di dunia. Mayoritas penduduknya juga beragama Islam dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Selanjutnya adalah Singapura. Secara astronomis, Singapura berada pada 1,11 lintang utara sampai 1,28 lintang utara dan 103,38 bujur timur sampai 104,5 bujur timur. Secara geografis, Singapura luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Sosial dan budaya di Singapura. Singapura ini tidak memiliki sumber daya alam, sehingga pertaniannya dilakukan secara hidroponik. Itu juga penyebab mengapa Singapura cenderung menjadi negara yang bergerak dalam bidang industri. Terdapat berbagai suku bangsa seperti bangsa Inggris, Melayu, dan Tionghoa. Negara selanjutnya adalah Thailand. Secara astronomis, Thailand berada pada 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Keadaan geografis Thailand yaitu memiliki topografi yang berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan di wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Sosial dan budaya di Thailand.
sepanjang Sungai Chao Phraya terdapat lahan pertanian. Hal ini dikarenakan sepanjang sungai itu merupakan daerah yang subur. Negara ini juga dijuluki sebagai lumbung padi Asia dan negeri gajah putih. Terdapat tambang timah, seng, timbel di sepenanjung Thailand. Kemudian terdapat juga Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya yang dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan ikan oleh para penduduk. Kemudian Filipina. Secara astronomis, Filipina berada pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Secara geografis, Filipina juga merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Negara ini juga dilewati Sirkum Pasifik yang membuat negara ini juga terdapat beberapa gunung berapi. Sosial dan budaya. Mayoritas penduduknya adalah petani. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris dan Tagalog. Mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik. Komoditas ekspor terbesar Filipina adalah karet, kelapa, dan kayu. Kemudian Laos. Secara astronomis, Laos berada pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Geografis Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Jadi Laos ini tidak mempunyai pantai. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan dataran tinggi. Sosial dan budaya di Laos. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan terkenal akan kesabaran dan kesederhanaannya. Di beberapa wilayah dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi dan jagung. Laos juga dilalui oleh Sungai Mekong yang dimanfaatkan sebagai sumber perikanan jenis ikan karper dan ikan pers. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam secara astronomis berada pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Secara geografis, Brunei Darussalam ini terbagi atas 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah yang berawa-rawa. Sosial dan budaya. Sebesar 40% pendapatan negara diperoleh dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berada di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam. Kemudian Myanmar. Secara astronomis, Myanmar berada pada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Keadaan geografis Myanmar. Myanmar keadaan alamnya berupa dataran rendah dan juga pegunungan. Di sebelah barat terdapat pegunungan Arakan. Dataran rendahnya berada di bagian tengah, merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy dan Sitang. Sosial budaya Myanmar. Mayoritas penduduknya juga beragama Buddha dan memiliki bahasa Myanmar sebagai bahasa nasional. Myanmar merupakan negara yang subur. Wilayah pegunungan Shan merupakan perkebunan teh. Daerah lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau dan pesisir pantai Arakan Yoma menghasilkan berbagai macam sayuran. Di wilayah Tenasserim dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan timah. Negara yang ke-9 adalah Vietnam. Secara astronomis, Vietnam berada pada 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur.
Geografis Vietnam terdiri atas 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit di antara pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Sosial dan budayanya, sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin. Mayoritas penduduk beragama Buddha dan memiliki bahasa Vietnam sebagai bahasa resmi. Terdapat kota Ho Chi Minh sebagai kota industri utama di Vietnam, serta dataran rendahnya yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian buah dan sayur. Hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan. Kemudian Kamboja. Letak astronomis Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Cara geografis, bentuk wilayah Kamboja itu menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan di bagian tepiannya dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui juga oleh daerah aliran Sungai Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di wilayah Kamboja. Sosial dan budayanya. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Mayoritas penduduk merupakan suku bangsa Khmer, Tionghoa, dan Vietnam. Dan di sekitar Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi dan umbi-umbian, serta menjadi daerah perikanan yang menghasilkan ikan tawar di Asia Tenggara. Yang terakhir adalah Timor Leste. Letak astronomis Timor Leste berada pada 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur sampai 127,30 derajat bujur timur. Geografisnya, daerah-daerahnya terdapat pegunungan yang membentang dari timur ke barat. Di Kabupaten Ainaro terdapat Gunung Tatamailau yang tingginya sampai 2.495 meter dan Gunung Usululi yang tingginya sampai 2.620 meter. Negara ini juga berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosial dan budaya. Penduduk Timor Leste terdiri atas suku bangsa Eastern Tetum, Mambai, Galolo, dan Timurese. Mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Sebagian besar penduduk Timor Leste bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Portugal. Ya, Timor Leste ini pernah menjadi wilayah Indonesia, yaitu provinsi ke-27. Akan tetapi pada tahun 1998 atau 99 itu Timor Leste berpisah dari Indonesia. Materi selanjutnya adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kita mulai dari bahan patung. Bahannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini merupakan bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya seperti tanah liat, lilin, dan plastisin. Tapi bahan lunak ini memerlukan proses pengeringan yang lama meskipun dia mudah dibentuk. Selanjutnya adalah bahan keras. Bahan keras ini bersifat lebih sulit untuk dibentuk sehingga memerlukan teknik-teknik tertentu dalam pembuatan patungnya. Contoh bahan keras adalah batu, kayu, marmer, dan logam. Kemudian alat pembuatan patung pada bahan lunak. Yang pertama adalah putsir. Kita lihat gambar putsir. Kedua, meja putar. Meja putar ini digunakan supaya patung yang dibentuk dapat memiliki keseimbangan dalam porsi bentuknya. Kemudian adalah bisa juga cetakan. Kalian lihat juga gambar-gambar di sampingnya itu ada cetakan istana pasir. Biasanya itu juga menggunakan cetakan.
Yang kedua adalah alat pembuatan patung pada bahan keras. Yang pertama, palu dan pahat. Contohnya ini adalah palu dan pahat untuk bahan keras yang berbahan dasar kayu. Kemudian ini adalah palu dan pahat untuk yang berbahan dasar batu. Kemudian alat las biasanya digunakan untuk bahan dari logam. Yang terakhir adalah ada kertas amplas. Kertas amplas ini fungsinya untuk menghaluskan patung yang sudah dibuat. Alhamdulillahirabbil alamin, materi tematik untuk tema 1 subtema 1 sudah selesai. Kita sambung pembelajaran tema 1 subtema 2 esok hari ya. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Terima kasih.